Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kita masuk pada bahasan Al-Qaidatul Tasi'ah, kaidah yang ke-9. Ini kaidah yang berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Bunyi kaidahnya walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, termasuk tentunya dimulai dari anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Hadhihi qa'idatun minal qawaidil qur'aniyatil azimah. Ini merupakan salah satu kaidah Qur'aniyah yang agung. Allati hiya asarun min athari kamali ilmillahi wa hikmatihi wa qudratihi fi khalqihi azza wa jalla. Yang merupakan salah satu bukti dan salah satu hasil dari kesempurnaan ilmu, hikmah, dan kekuasaannya Allah SWT pada ciptaannya. Tilkum hiya qauluhu ta'ala, yaitu kaidahnya bunyinya walaysa dzakaru kal untha, yang diambil dari surat Ali Imran ayat 36. Jadi yang kita hafal walaysa dzakaru kal untha, itu potongan kaidahnya, ini yang perlu kita hafal. Nah, wahadhil ayatu, ayat ini ja'at fi siyaqi qissati mar'ati Imran. Ya, ayat ini hadir pada kisah istrinya Imran, walidati Maryama alaihi wassalam, ibunya Maryam alaihi wassalam. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idh qalat imra'atu Imrana, ketika istrinya Imran berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni nazartu laka, sesungguhnya aku telah bernazar untukmu, ma fi batni, janin yang ada di perutku ini, muharraran. Ini muharraran artinya asalnya kalau secara harfiahnya dimerdekakan. Jadi waktu itu bernazar bahwa bayi yang akan lahir ini akan diposisikan sebagai orang yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Ada termasuk si Maryam ini secara sekilas siapa? Ingin anaknya jadi nabi itu ya. Itu nanti pada kisah berikutnya. Tapi nah, ini maksudnya gini. Karena Imran kan itu banyak koleksanya, hubungannya dengan para nabi, sehingga istrinya bercita-cita ingin anaknya jadi nabi. Kalau dikaitkan ke situ bisa aja ya. Tapi kan karena gini, maksudnya nabi itu kan ya betul, salah satu rumusan yang paling pokok di definisi nabi itu kan manusia pilihan Allah ya. Jadi kalau orang berkeinginan, tapi semuanya nanti ujungnya ya kembali pada Allah SWT. Nah, kalau di kisah-kisah di Bani Israel kan di versi mereka keinginan seperti itu tuh sampai ada yang istrinya mengelabui suaminya yang nabi. Itu versi mereka. Kan pada Ishak pun punya dua anak, Isu dan Yakub. Isu itu sebetulnya yang diproyeksikan jadi nabi oleh Ishaknya, tapi ibunya ingin Yakub yang jadi nabi. Terus dikelabui Isu ketika disuruh pergi berburu, kemudian dari beruannya dimasak terus dihidangkan kepada ayahnya. Istrinya tuh kemudian nyuruh adiknya supaya nyembelih kambing yang ada di rumah, terus dimasak. Kemudian karena bapaknya buta, terus dikelabui dengan cara dari pakaian yang digunakan pakaiannya kakaknya, terus pakaian kakaknya itu Isu, terus pakai bulu juga karena memang kakaknya biasa berburu di hutan. Nah, disuguhkan, kemudian doakan keberkatan, dan kemudian akhirnya dijadikan nabi sesudahnya. Nah, pas Isu datang, terus kemudian nyuguhkan, ayahnya bilang, lo kan tadi sudah. Oh, bukan, itu bukan saya. Oh, berarti sudah, itu terlanjur. Nah, artinya kalau di versi mereka tuh bisa begitu. Jadi bisa
Nabi itu karena saking kepinginnya sang ibu, terus kemudian gimana caranya direkayasa supaya nanti jatuh ke anak yang ini dan bukan ke anak yang itu. Itu Imam Ibnu Katsir ceritakan di Bidayah wa Nihayah, tapi beliau sebutkan itu dari versi mereka. Ya, artinya kalau kepingin ya itu sesuatu yang lumrah ya. Tapi kalau di versi mereka itu sampai kepingin itu bisa gimana cara mengupayakan dan sampai kita ngerjain deh, ngerjain Nabi. Dan kan kalau sampai, dan kalau cerita itu sampai benar kan, yang parah itu kan banyak ya, bukan cuma istrinya. Yang lebih parah dari itu adalah sampai keputusan Allah SWT ngangkat ini Nabi gitu. Udah jelas-jelas direkayasa dengan cara yang jahat begitu, tetap diangkat jadi Nabi, itu kan itu penistaan ya, penistaan luar biasa. Tapi ya namanya juga ya enggak, namanya juga versi mereka kan. Kalau mereka kan udah terbiasa memutarbalikkan fakta. Versi dulu ya, mengelabui. Kalau versi sekarang kan tetap MK. Itu niru jalan. Ya, nah itu muharraran maksudnya itu tadi. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Fataqabbal minni. Nah, kemudian ini Imra'atu Imran mengatakan, terimalah dariku. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar karena apa? Karena ini permohonan doa, dan Maha mengetahui apa yang paling maslahat di balik itu. Falamma wada'atha. Nah, ketika Imra'atu Imran, istrinya Imran itu melahirkan, qalat, lalu kemudian dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni wada'tuha untha. Ternyata yang saya lahirkan ini wanita atau perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah lahir dari rahim Imra'atu Imran atau istrinya Imran. Salah satu qiraat redaksinya wallahu a'lamu bima wada'tu. Itu salah satu qiraat. Allah Maha tahu apa yang saya lahirkan. Nah, kemudian kalimatnya walaisa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Dan sesungguhnya saya namakan anak itu dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu, pada Allah SWT, agar anak ini, bayi ini mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Artinya memohonkan perlindungan kepada Allah SWT untuk bayinya ini, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Surat Ali Imran ayat 35-36. Jadi kisahnya kisah istrinya Imran. Wa khulasatul qissati, ya, ringkasnya kisahnya itu annamra'ata Imrana, bahwa istrinya Imran itu qad nazar, telah bernazar, ayyakuna mauluduhal qadim khadiman li baitil maqdis. Anak yang akan lahir itu akan berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Falamma wada'at, ketika istrinya Imran melahirkan mauludaha, bayinya, qalat mu'taziratan, dia mengatakan sambil menyampaikan udhurnya, sambil menyampaikan alasannya, walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Li'anna qudrata dzakari ala khidmati baitil maqdisi, karena kemampuan laki-laki untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis, wal qiyami bi'aba'i dzalika, dan memikul beban yang begitu berat, beban yang begitu banyak dalam berkhidmat terhadap Baitul Maqdis, aktsaru minal unsa, lebih banyak daripada laki-laki. Artinya kemampuannya lebih banyak dari laki-laki. Allati jabalahallahu ta'ala ala dha'fil badani, yang Allah telah takdirkan, Allah telah ciptakan wanita itu memang punya kelemahan secara fisik, badannya memang
lebih lemah daripada laki-laki. Wa ma yalhaquha, bukan cuma lemah fisiknya, tapi wa ma yalhaquha minal awaridit tabi'iyyati allati taziduha dha'fa. Dan pembawaan yang ada pada kaum wanita yang memang Allah ciptakan ada pada diri wanita, hal tersebut menambah lemahnya. Misalnya haid, nifas, ya, kal haidi wan nifas, seperti haid dan nifas. Ya, bahkan kalau kita lihat beberapa wanita ketika sedang haid dan merasakan sakit, merasakan kondisi termasuk kondisi psikis yang berbeda dengan ketika tidak sedang dalam haid. Ini kan itu namanya taziduha dha'fan. Sudah lemah terus ditambah dengan kondisi ini tambah lemah lagi. Nah, kejiwaan dengan perempuan itu berbeda. Dan itu tidak ada itu nanti sebelum nanti ada awarid tadi, ada kondisi yang muncul selain kondisi lemahnya dari awal. Kondisi lemah. Jadi kondisi lemah terus kemudian kondisi tambah lemah lagi karena kondisi tadi. Jadi itu baru cuma fisik. Ya. Belum nanti pada kondisi yang berkaitan dengan kejiwaan. Walaqad bayyana al-Qur'anu hadza tafawuta bainal jinsaini fi mawadhi'a katsiratin. Al-Qur'an telah menjelaskan tafawut. Ya. Tafawut itu ada dua sisi. Beda dan kemudian tingkatan. Jadi itu bukan bedanya al-farq. Kalau farq itu beda. Kalau tafawut itu beda tapi juga sekaligus menunjukkan tingkatan. Level tapi juga berbeda. Ya, jadi kalau levelnya sama itu bukan bukan cuma sekedar itu. Ya. Apa? Lapisan langit itu. Ya. Nah, ini kalau di sini yang dimaksud di sini adalah perbedaan jenis kelamin, kemudian yang kedua perbedaan tingkatan. Jadi dua hal sekaligus. Ya. Jadi bukan cuma perbedaan tingkat. Karena bisa jadi perbedaan tingkat itu laki dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tapi beda tingkatnya. Kalau di sini dua-duanya sekaligus. Nah, kita lihat contohnya. Minha qauluhu ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya. Nah, ar-rijal, kaum laki-laki itu, dan ini berarti nanti pada suami, kemudian pada ayah, qawwamuna 'alan nisa'. Mereka lah yang punya tanggung jawab qawamah. Tanggung jawab qawamah itu tanggung jawab yang berhubungan dengan bukan hanya kepemimpinan, tapi juga tanggung jawab untuk memberi nafkah, membimbing, mengarahkan pada kaum wanita bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dengan kelebihan karunia yang Allah berikan pada sebagian mereka yaitu laki-laki, wahumur rijal ala ba'din, terhadap kaum wanita. Jadi memang Allah berikan laki-laki punya kelebihan dibanding kaum wanita. Makanya ya di sini ala ba'din wa hunna an-nisa. Jadi ba'duhumnya rijal, ala ba'dinnya adalah nisa. Itu tafsirnya. Jadi laki-laki diberikan kelebihan itu. Dari awal itu kelebihannya. Ya. Kemudian ayat yang lain, wa minha qaulu ta'ala walir rijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki itu punya derajat lebih tinggi alaihinna, di atas kaum wanita. Surah Al-Baqarah 228. Wadzalika li'anna dzukurata kamalun khalqiyun wa quwwatun tabi'iyyatun wa syarafun wa jamalun. Karena laki-laki itu punya kesempurnaan secara fisik, maksudnya apa? Kelebihan secara fisik, kuat, ya, quwwatun tabi'iyyah, kekuatan yang itu merupakan pembawaan. Wa syarafun, kemuliaan, wa jamalun, dan keindahan, yang ganteng. Wal unusatu naqsun khalqiyun. Sementara wanita punya kekurangan dari sisi fisik. Wa dha'fun tabi'iyyun, dan tabiatnya memang lemah. Nah, ini berhubungan dengan mentalnya, berhubungan kejiwaannya. Kama huwa mahsusun wa musyahadun li jami'il uqala. Sebagaimana hal tersebut bisa dapat dikenali lewat indera.
wa musyahadun, dan bisa disaksikan. Li jami'il uqala, oleh semua orang yang punya akal. La yakadu yungkiruhu illa mukabirun fil mahsusi. Hampir-hampir tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang yang takabur terhadap apa yang bisa dilihat lewat indera, apa yang bisa dirasakan. Wa qad asyara jalla wa ala ila dzalika biqaulihi. Allah azza wa jalla mengisyaratkan hal tersebut dengan firman-Nya, awaman yunasya'u awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah, nah ini langsung lihat penjelasannya untuk menjelaskan ini. Fal unsa tansya'u fil hilyah. Wanita itu tumbuh dengan hilyah, ai az-zinah, perhiasan. Min anwa'il huliyyi wal hulali, dari berbagai perhiasan dan berbagai hal yang untuk menunjukkan bahwa sebenarnya aslinya lemah, supaya terlihat indah maka dihias. Ya, makanya dihias. Litajbura bidzalika naqsaha al-khalqi, untuk mengurangi kekurangan fisiknya. Karena kekurangan fisiknya, maka kemudian kekuatan fisik maksudnya. Kekurangan fisiknya, lalu supaya kemudian terlihat indah, maka dikasih perhiasan. Nah, ini menunjukkan tafawud tadi antara laki-laki dengan perempuan. Bal yuqalu, bahkan katakan, inna ba'da ma jabalallahu alaihi al-untha huwa nau'un minal kamali fi haqqiha. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian yang Allah karuniakan kepada wanita itu merupakan bagian dari cara Allah memberikan kesempurnaan pada wanita. Wa in kana naqson fi haqqir rijal, tapi itu merupakan kelemahan pada laki-laki. Artinya kalau laki-laki lembut, laki-laki lemah, apa istilah sekarang, gemoy gitu. Ya, itu kan Tulang lunak. ya tulang lunak. Nah, itu dianggap kelemahan pada laki-laki. Artinya laki-laki kok loyo gitu, laki-laki kok tulang lunak gitu. Itu kan Laki-laki melankolis. itu bukan laki-laki. Kalau laki-laki bukan begitu. Laki-laki itu identik dengan kekuatan fisik. Tetapi bagi wanita memang sempurnanya begitu. Nah, tadi jadi gini. Dari awal kemudian untuk menjelaskan bahwa itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Tapi di sisi lain itu jadi hikmah bahwa Allah jadikan wanita itu punya kesempurnaan dengan cara memang kelemahan yang seperti itu ya sempurnanya, bahwa wanita itu yang pantas ya begitu. Kalau wanita kemudian kepala lawannya tulang lunak tadi ya, artinya kalau wanita kekar terus kemudian fisiknya kuat seperti laki-laki gitu malah menakutkan gitu. Ya, bukan menjadi kesempurnaan. Sama seperti kalau kita bahas di Syama'il ya, Syama'il Muhammadiyah itu kan pada saat ketika para ulama menjelaskan tentang hadis di Syama'il ini Imam Tirmizi, bahwa tangannya Nabi Muhammad SAW itu jari jemarinya besar. Maka penjelasannya hampir semuanya menjelaskan bahwa itu menunjukkan kesempurnaannya laki-laki. So, kalau laki-laki lentik terus kemudian kecil-kecil gitu kulitnya, jari jemarinya gitu, kan malah lucu gitu dan nggak menarik gitu. Kalau laki-laki ya memang pantasnya kuat. Nah, kalau sebaliknya yang berkebalikan pada wanita itu bagus. Nanti kalau wanita malah kelihatan kekar gitu, jari jemarinya besar-besar, itu malah kan tidak menarik deh. Bahkan maaf ya, mungkin kalau ada orang mau cari calon istri lihat jari jemarinya kok kekar-kekar begitu kan mungkin mikir ini kok besar-besar begini jari jemarinya. Dulu waktu Indonesia punya juara angkat besi wanita itu. Oh ya. Itu kan pas itu ada seminar. Nah, setelah mau cari mengatakan Indonesia sudah setara gitu ya. Terus saya bilang, ini prestasi wanita Indonesia atau korban ambisi segelintir wanita Indonesia. Oke. Nah, kontramannya perempuan, ibu masih punya anak laki-laki. Oh enggak, ambil itu juara angkat besi Olimpiade sebagai menantunya. Jangan kalau ibu pelatihan saya nggak mau, bu. Kasihan itu nanti. Itu kan mau karya sebuah Tuhan nggak sulit punya suami namanya.
Juara Olimpiade angkat besi wanita. Katanya prestasi wanita itu enggak, itu korban ambisi. Pelatih yang gelenggang mantu maksudnya waktu itu. Gimana? Begitu wanita lagi seminarnya. Iya, terus ya pasti mikir itu kalau laki-laki mau, ya termasuk mungkin kita juga kalau punya anak itu mau dapat calon istri kayak gitu mungkin mikir itu. Angkatannya 175 kilo ya, antar yang 7 kilo. Nah, itu itu kamal fi haqqiha wa ikana naqsan fi haqqir rijal. Itu justru menjadi kesempurnaannya kaum wanita. Ala tara anna dha'fal khalqi wal azza anil ibanati fil khisami aibun naqisun fir rijal ma annahu yu'addu min jumlati mahasinin nisa'i allati tajribu ilaihal qulub. Jadi kelemahan fisik kelemahan fisik yang nampak dan itu dianggap aib, dianggap kekurangan pada kaum laki-laki, justru itu menjadi keindahan pada kaum wanita yang membuat hati terpaut dan tertarik atau tertawan sekarang istilahnya. Oke. Ya karena kemarin baru pembahasan tawanan, jadi artinya tertawan ya. 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 Jadi artinya tertawan pada kaum wanita yang seperti itu, karena memang yang diharapkan pada kaum wanita memang di situ kelembutannya. Ya kalau misalnya atlet angkat besi seperti itu laki-laki malah nggak tertarik itu, karena begitu lihat badannya, apalagi kemudian kalau ngangkat gitu lalu kekar, itu apa laki-laki tertarik? Justru enggak. Sebaliknya kalau itu ada pada laki-laki, wanita tertarik. Ya. Nah itu hadza huwa hukmullahil qadari. Inilah hukum Allah yang bersifat takdir, ya, qadari. Anna dzakara laisa kal unsa. Laki-laki itu tidak seperti wanita. Wa hadza hukmul a'lami bil hikami wal masalihi. Inilah hukum dari zat yang paling mengetahui tentang hikmah dan kemaslahatan. Hadza kalamul ladzi khalaqal khalqa. Inilah firman zat yang telah menciptakan makhluk. Wa alima ma bainahum minat tafawuti wal ikhtilaf. Dan mengetahui apa yang ada di antara mereka dari tafawut tadi. Tafawut itu artinya tingkatan, level, wal ikhtilaf dan perbedaan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah, atau ini bahasa lainnya adalah bukankah Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang Allah ciptakan. Man khalaqa itu bisa sebagai fa'il dan bisa juga sebagai maf'ul. Jadi maknanya adalah bahwa bukankah Allah Maha mengetahui, atau bukankah Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan. Man khalaqahu gitu ya. Jadi bukankah Allah Maha mengetahui makhluk yang Allah ciptakan, wa huwal latiful khabir, bahwa Allah adalah zat yang Maha lembut lagi Maha mengetahui segala detail-detailnya. Nah, waqad tafarra'a ala dzalika, lalu dari sini kemudian ada turunannya, ya, cabang. Ikhtilafun baina dzakari wal untha fi jumlatin minal ahkami syar'iyyati wa in kana fil asli sawa. Adanya perbedaan hukum-hukum syariat karena perbedaan jenis kelamin. Dan itu ada pada hukum syariat yang nanti kita lihat contoh-contohnya di bawah ini. Tentu cuma sebagian karena hanya namanya juga contoh. Wa in kana fil asli sawa. Meskipun hukum asalnya itu sama. Artinya hukum asalnya laki dan perempuan itu sama. Kalau wudu hukum asalnya sama. Salat hukum asalnya sama. Puasa, zakat, haji dan yang lainnya hukum asalnya sama. Nah, nanti ada perbedaan yang memang secara khusus dibedakan. Wa hadzal ikhtilafu fil ahkami syar'iyyati baina dzakari wal untha raji'un ila mura'ati tabi'atil mar'ati min haitsu khilqatiha. Perbedaan hukum syar'i antara laki-laki dan perempuan ini kembali kepada mempertimbangkan tabiat wanita dari sisi penciptaannya. Wa tarkibihal aqli, dan struktur akalnya memang, wan nafsi dan kejiwaannya. Wa ghairi dzalika min suwaril ikhtilafil lati la yunkiruhal uqala'u wal munsifuna min ayyidinin. Dan bentuk-bentuk perbedaan lainnya selain perbedaan akal dan kejiwaan
yang tidak diingkari oleh semua yang berakal dan semua yang mau bersikap insaf. Artinya bersikap adil menilai laki-laki dan perempuan, apapun agamanya. Makanya kenapa LGBT itu musuh semua agama, karena memang ya ini bukan hanya dalam Islam, dalam agama lain pun mereka pasti menolak hal tersebut. Wal ya'lam al-mu'minu hahuna qa'idatan tanfa'uhu fi hadzal mawdi'i wa fi mawadi'a katsiratin. Hendaknya seorang mukmin itu dari sini mengetahui kaidah yang bermanfaat dalam bahasan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain, wahia anna syar'a la yumkinu ayyufarriqa baina mutamatsilaini. Nah, ini kaidahnya bisa diberi garis itu, bahwa syariat itu tidak mungkin membedakan dua hal yang sama atau dua hal yang mirip. Wala yajma'u baina mutanaqidaini, dan tidak mungkin syariat itu menggabungkan dua hal yang kontradiksi atau bertentangan. Dan ini kaidahnya nanti masuk ke babnya diantaranya kias. Jadi menyamakan yang sama, membedakan yang beda itu menjadi kaidah. Maka tidak mungkin syariat menyamakan yang beda, membedakan yang sama. Maksudnya, la yumkinu ayyufarriqa baina mutamatsilaini, dua hal yang mirip, dua hal yang punya kesamaan lalu dibedakan. Sebaliknya, wala yajma'u baina mutanaqidaini, dan tidak mungkin menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kalau bertentangan pasti memang dipisahkan. Wa sya'nul mu'minil haqqi alla yu'aridha syar'a bi'aqlihil qasir. Dan sikap seorang mukmin yang benar adalah tidak mempertentangkan syariat dengan akalnya yang punya keterbatasan. Akal manusia ini punya banyak keterbatasan dari berbagai sisi. Bal sya'nuhu ayyatalam masal hukma min wara'i dzalika tafriq au hadzal jam'. Bahkan atau harusnya sikapnya seorang mukmin adalah ayyatalam masal hukma. Ayyatalam masal hikama min wara'i dzalika tafriq. Dia yatalammas itu tadi mencari, yatlub. Mencari hikmah-hikmah di balik perbedaan ini. Au hadzal jam' atau mengumpulkan, menggabungkan ini. Kalau ada yang digabungkan, apa hikmahnya? Ada yang dipisahkan, apa hikmahnya? Nah, akal kita mencoba mencari hikmahnya. Kenapa kok laki-laki dibedakan dalam hukum berhubungan dengan warisan? Apa hikmahnya? Kenapa kok disamakan dalam masalah sholat? Subuhnya sama. Kok nggak dipisahkan aja? Kenapa kok? Nah, ini akikahnya dibedakan. Ini yang makanya tafriq dan jama'. Yang dibedakan itu apa hikmahnya? Yang digabungkan juga yang disamakan apa bedanya? Wa man tawahhama annahuma sawa'un faqad abtala dalalatal Qur'ani was sunnati ala dzalik. Siapa yang berkeyakinan bahwa keduanya laki dan perempuan itu sama, maka dia telah membatalkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah dalam hal ini.